Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama hadirkan niat yang tulus, niat belajar, niat mengajar, niat mengambil ilmu dan menyebarkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma askala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nuri al-mudhibi lin-nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Dalal musannif rahimahullah ta'ala wa damanafa bihi wa bibarakati ulumihi bikum fidarain amin. Itu udah masuk tentang mawaqitus shalah atau waktu-waktu salat. Memang sepintas ilmu tentang mengetahui waktu-waktu salat di zaman kita ini rasanya nggak perlu. Kenapa ya? Karena kita ngandelinnya dua, azan atau aplikasi dari jam gitu. Tapi pada dasarnya mengetahui tentang waktu-waktu sholat itu penting, karena kita nggak pernah tahu kapan terjadi di mana kita itu nanti mungkin sendiri atau rame-rame dengan orang yang mengerti tentang waktu sholat dan di situ nggak ada suara azan. Nah, makanya waktu sholat itu perlu dipelajari, itu yang pertama. Dan kedua, atau andaikan kita nggak kemana-mana, tapi kayak semacam aplikasi internet, itu semua kan basisnya adalah dari orang-orang kafir. Bisa saja ke depan waktu sholat kita itu dirubah oleh mereka dengan sistem mereka atau dengan hacker mereka. Yang kita tadinya ngandelin aplikasi, bahkan sampai hampir semua masjid juga ngandelinnya itu gitu. Oh, udah masuk waktu sholat baru mereka azan. Kalau seperti itu terjadi, sebagaimana kita tahu, salah satu syarat sahnya sholat adalah masuk waktu. Biar kata di masjid udah pada azan, tapi faktanya belum masuk waktu.
nggak sah sholatnya. Paham kira-kira? Nah, dari sini kita bisa lihat. Nah, apalagi nih sekarang nih, perang Palestina dan Israel. Itu kan salah satu contoh perang yang tak diduga gitu. Tahu-tahu terjadi peperangan meletup sampai saat ini besar. Sebagaimana waktu corona datang, mana ada yang ngira kita bakalan lockdown juga gitu. Nggak ada yang ngira ketika mulai-mulai corona malah menjadi ejekan untuk kita semua. Tapi nah, musibah-musibah yang seperti itu tuh yang kadang di luar nalar pikiran kita ternyata terjadi. Nah, peperangan Palestina ini, banyak ahli politik dunia telah menyatakan bahwa bisa jadi kemungkinan besar ini menjadi awal mula perang dunia ketiga. Sekarang kalau kita bisa cermatin, coba hampir seluruh dunia protes, mau yang di barat, di Eropa, semua ikut protes atas apa yang terjadi di Palestina. Semuanya sibuk, semua mata tertuju pada Palestina. Makanya lucu kalau ada orang Islam Indonesia khususnya, dia malah nggak perhatiin Palestina gitu, lucu. Di sisi lain padahal Barat sampai saat ini terus demo sampai ada di antara mereka gelantungan di kapal Amerika, kapal laut Amerika yang ingin membawa senjata untuk membunuh Palestina. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu yang demo tuh. Artinya kalau orang kafir aja bisa begitu, harusnya kita lebih. Nah, sekarang kita bisa bayangin, seandainya perang dunia ketiga itu benar-benar terjadi, apa yang terjadi sekarang? Internet semua mati, hidup dalam keadaan susah, listrik mati. Nah, kita kalau kagak tahu waktu sholat bingung ntar, gitu. Waktu sholat ini udah masuk apa belum? Nah, makanya di antara kepentingan kita mempelajari masuknya waktu sholat, yaitu entah kita lagi berpergian di situ nggak ada azan, internet mati. Nah, jadi mempelajari waktu sholat itu bukan hal yang remeh. Ketika sebetulnya di zaman ini banyak orang yang meremehkan. Nggak bisa tuh kita ngasal-ngasalan. Oh, ini mah biasanya udah masuk sholat. Nggak bisa begitu. Kalau di dalam kitab Salatul Jamiah kan apa? Ma'rifatul qiblah dukhulul waqt bil yakin, dengan yakin. Baik. Wa awwalu waqti dhuhri, dan awalnya masuk waktu zuhur. Makanya di sini disebutinnya pertama kali zuhur, bukan subuh. Ya, kemarin kenapa dikatakan? Nah, karena awal pertama kali sholat yang dilakukan oleh umat Islam adalah di waktu zuhur. Nabi Muhammad SAW Isra malam, subuh diajarin, dapat perintah sholat, subuh diajarin, zuhur dipraktekin. Jadi pertama kali sholat diadakan di waktu zuhur. Awalnya waktu zuhur ialah idza zalatis syamsu, apabila telah tergelincirnya matahari. Tuh, awalnya masuk waktu zuhur adalah tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya habisnya waktu zuhur idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ghairu dhillil istiwa, apabila telah menjadi bayangan setiap sesuatu itu sepertinya selain bayangan istiwa. Jadi gini, matahari terbit dari mana? Dari timur. Matahari terbit dari timur, naik terus ke atas,
Ntar kalau dia sudah tergelincir tuh, maksudnya kegelincir tuh, itu udah masuk waktu zuhur. Selama masih di tengah belum, selama masih di samping belum. Dan cara mengetahui matahari sudah tergelincir atau belum, lihatnya dari bayangan. Contoh, nah ini contoh matahari. Ini katakan dari timur. Ini bayangan kita, ini bayangan. Berarti kalau matahari di kiri, di sini, bayangannya ada di mana? Di kiri ya. Ini kan otomatis bayangan ada di sini kan? Ini kan dia terus naik sampai di sini. Itu ketahuannya tergelincir ketika bayangan udah pindah. Kalau dari timur semula bayangan ke barat, maka bayangan pindah ke timur. Pas udah pindah, itu udah masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu. Akhirnya masuk waktu zuhur adalah ketika semua bayangan menjadi sepertinya. Mimik katakan 1 meter. Dia sampai bayangannya itu 1 meter juga untuk tahun. Nah, kalau dia udah 1 meter, maka ini tingginya 1 meter, tapi bayangannya juga 1 meter, begitu. Berarti dia udah pasti masuk waktu. Udah waktu zuhur. Khairu dzillil istiwa, selain bayangan istiwa. Apa itu bayangan istiwa? Bayangan istiwa itu adalah bayangan yang ada di tengah. Kalau kita mah kagak dapetin nih. Ini biasanya yang tepat di bawah matahari, di bawah garis khatulistiwa. Benar? Jadi ada namanya bayangan istiwa. Bayangan istiwa itu ketika matahari tepat di atas. Nah, kayak gini nih. Boleh mainin ya. Ketika dia di atas itu bayangan akan muter di bawah. Muter. Jadi numpuk di bawah karena sinarnya dari atas tepat. Nah, itu yang disebut sebagai bayangan istiwa. Nah, ini bayangan istiwa ini tidak termasuk. Kan sebetulnya kalau misalnya ininya 1 meter, bayangan istiwanya katakan 5 cm. Berarti apabila telah menjadi setiap bayangan itu seperti ininya 1 meter. Berarti istiwanya 5 cm, berarti 1 meter 5 cm. Bukannya malah kurang. Nah, kalau begitu itu namanya udah habis masuk waktu zuhur. Malam nggak? Paham. Awal waktu asri dan awalnya waktu asar. Idza sarat kullu syai'in mislahu wa zada an ziyadah. Nah, masuknya waktu zuhur itu kapan? Apabila telah menjadi setiap bayangan itu seperti ini. Wa zada an ziyadah, cuma nambah sedikit. Itu masuk ke waktu asar. Ini 1 meter. Bayangan udah 1 meter, berarti keluar waktu zuhur, berarti masuk waktu asar. Cuma nambah dikit, nggak serta-merta langsung masuk asar, nambah sedikit. Nah, mau nambah 2 cm, 5 cm, terserah. Pokoknya nambah sedikit. Akhiruhu dan akhirnya waktu asar, ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Wa awal waktil maghrib
Jadi kalau gelap belum tentu masuk maghrib ya, karena bisa jadi mendung. Bisa jadi mendung. Jadi patokannya itu masuknya terbenamnya matahari. Kan kita sering tuh ngalamin jam 5 udah gelap, jam setengah 6 udah gelap. Apa itu udah masuk waktu maghrib? Belum, karena matahari belum terbenam. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu asar, terbenamnya matahari. Wa awal waktu maghrib, dan awalnya waktu maghrib. Ghurubu kursi samsi, terbenamnya kurs itu seluruh bulatan terbenam. Berarti berakhirnya berakhirnya waktu asar masuk waktu maghrib. Kenapa dia? Wa akhiruhu, dan akhirnya alal mukhtar, dan akhirnya adalah menurut pendapat yang dipilih Ghurubus Syafiqil Ahmar, terbenamnya mega merah. Paham kira-kira? Wa awal waktu isya, dan awalnya masuk waktu isya Ghurubus Syafiqil Ahmar, terbenamnya mega merah, dan akhirnya terbit fajar shadiq. Wa huwa al-muntashir ardan, ketika terbentang cahaya subuh tersebut. Faham kira-kira? Ya udah enggak perlu dijelasin kalau udah paham dah. Wa awal waktu subhi, dan awalnya waktu subuh. Tulu'ul fajr shadiq, terbitnya fajar shadiq, dan akhirnya adalah tulu'ul syamsi, terbitnya matahari. Wa afdalul amal, dan sebaik-baiknya amal al-mubadarah bis shalah fi awal waqtiha, sebaik-baiknya pekerjaan adalah menyegerakan salat di awal waktu. Wa yusannul ibradu bil zuhri, dan disunnahkan mendinginkan ketika salat zuhur fi siddatil har, khususnya ketika sangat panas. Fi qutri harin, ya, di tengah negeri yang panas. Liman yusalli jamaah, tapi itu hanya untuk orang yang salat berjamaah fi masjidin ba'id, di masjid yang jauh. Paham kira-kira? Wa man akhara salata wa qa'a ba'daha kharij al-waqti bighairi 'udhrin asa, dan siapa orang yang menunda salatnya sampai jatuh di bagian setengah dari waktu, dari luar waktu, bighairi 'udhrin, tanpa uzur, adalah bermaksiat, dosa. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikit lagi deh. Waman lam ya'lam waqtaha, dan siapa orang yang enggak tahu waktunya salat, wajaba alaihi an yajtahida fi ma'rifati dukhuli bi dirasatin aw hirfatin, wajib atasnya berijtihad di dalam mengetahui masuknya waktu dengan belajar atau dengan hirfah. Ya, hirfah itu semacam kayak benda penunjang. Apa kalau kita bilang kompas? Waman fatahu fardun bighairi udhrin, siapa orang yang telah luput padanya satu fardu salat tanpa uzur, wajib alaihi qada'uhu 'alal fur, wajib atasnya mengqadha salatnya itu atas jalan segera. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, walhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik niwad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'asya niwad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi' niwad daraji. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Ya Rabbi salli ala al-mukhtar. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Ya Rabbi salli ala al-mukhtar Taha Rasul. Allahu Allahu ya Allah
Ya Rabbi salli ala al-mukhtar taha rasul bifadlillah bijudillah kullu hajat qabul